dengan gamblang. Saudara-saudaraku, hari ini aku tetap masih hidup karena hatiku di hadapan Tuhan itu murni. Maka dari itu kita akan lebih dahulu membaca di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Ya, itu saya berikan di flyer kita. Dan dari ayat 6 ini Bapak Ibu bisa melihat dan tolong resapi perkataan ini. Mari kita baca bersama 2, 3. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki, ia berseru dan mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." 3 hari ketika Yesus bangkit dan dia pergi kepada Bapa di surga. Dan selanjutnya maka Yesus mengatakan, "Aku akan mengirimkan roh penghibur. Roh yang mengajar, roh yang membimbing, roh yang memberi kekuatan, dan roh yang menuntun." Maka dari itu, pesan daripada Tuhan kepada umat saat itu adalah satu hal, bahwa Paulus menjadi orang yang terpilih karena Kristus. Mungkin pagi ini saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Kita akan menghadapi mahkamah agama. Mahkamah agama ini adalah berbicara tentang apakah hidupmu benar, apakah hidup yang kamu yakini, apakah hidup yang kamu percayai. Ketika Paulus ditangkap diperhadapkan mahkamah agama, maka di sana terjadi perpecahan dua, Saduki dan Farisi. Sekalipun Paulus adalah memang ahli di dalam hukum Taurat, berkelompok dengan orang-orang Farisi, sebagaimana dia katakan. Nah, orang Farisi ini mempercayai bahwa satu kali ketika kematian dia pasti akan bangkit dan dihakimi. Tetapi bagi orang Saduki tidak akan terjadi yang namanya kematian dan kebangkitan. So bisa bayangkan, kala itu saja kita diperhadapkan dengan begitu banyak pengajaran yang tidak jelas, apalagi sekarang ini. Mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan Mesias, mengataskan nama, dan seterusnya. Hati-hati, sekarang kita diperhadapkan dengan berbagai mahkamah agama yang menganggap dirinya paling benar. Maka ketika itulah kita mesti harus tahu mengapa Paulus menjadi sumber konflik seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ternyata di dalam konflik ini Allah punya maksud tujuan supaya Paulus menjadi saksinya yang hidup. Orang yang dipanggil, orang yang dipilih dan secara khusus Allah ada di dalamnya, maka orang ini akan berperan memperbesar kerajaan Tuhan. Memperbesar misi dan visi daripada Tuhan. Maka daripada itulah orang harus benar-benar berjumpa dengan Kristus. Dia akan mengalami hidup yang tidak sama lagi ketika dia belum mengenal Kristus. Menjadi pertanyaan kita hari ini, kalau kekristenan saudara tidak pernah berjumpa dengan Kristus, saudara punya tujuan yang lain. Saudara punya motivasi yang lain. Itu pasti. Karena agendanya sudah luncas. Sudah melenceng. Sudah keluar. Hanya satu hidup kita. Ketika kita menyadari, maka Paulus mengingatkan kita. Coba tolong kita lihat penyebab daripada hal ini. Itu adalah satu hal. Yaitu Kisah Rasul pasal 23 ayat pertamanya. Tadi kita baca ayat yang ke-6-nya. Penyebabnya. Dan ayat yang pertama dikatakan, perhatikan baik-baik. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku,
Sampai kepada hari ini, aku tetap hidup. Berarti kan? Sampai hari ini, sekalipun engkau memenjarakan aku, sekalipun engkau menangkap aku, sekalipun engkau memperhadapkan aku dengan mahkamah agama seperti, sekalipun orang tidak mengerti tentang apapun, tapi hari ini aku tetap hidup. Dan aku hidup memiliki nurani yang murni di hadapan Allah. Kekristenan hidup harus punya hal yang ini. Ketika ibadah kita selenggarakan setiap kali minggu dan berjalan tahun berganti, sekarang kita menginjak di 2026, apakah engkau punya hati yang seperti itu? Jadi acuan kita dalam ibadah, kita gak punya kepentingan lain. Tidak ada. Kepentingan kita itu hanya memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah. Karena ini investasi hidup kita. Kelak satu kali kita berhadapan dengan Dia, semurni itu yang Allah lihat dalam diri kita. Artinya kalau orang berdiri di hadapan Allah, dia sudah berani berkata dengan hati nurani yang murni, maka hidupnya dia tidak takut dengan tantangan. Dia bukan tidak takut dengan mahkamah agama, dia tidak takut mati. Begitulah kiranya orang yang ada di dalam hidup baru. Begitulah kiranya orang yang berjumpa dengan Kristus. Maka ada sesuatu yang dia nggak tahu lagi. Apa yang dia ingin lakukan. Supaya Tuhan itu benar-benar senang dan suka akan dirinya. Bapak Ibu yang saya cintai di dalam Tuhan. Hati bukan saja organ terpenting dalam tubuh manusia. Tetapi memiliki makna yang lebih penting dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya organ yang ada di dalam tubuh kita. Hati ditaruhnya bagian yang terpenting untuk menyelenggarakan hidup berkelanjutan. Tetapi seringkali dihubungkan dengan perasaan cinta, perasaan kasih sayang. Itu hati. Jadi kalau ketika orang sudah memulaikan hatinya itu murni, dia cuma punya orientasi hidupnya, cintanya, kasihnya, kasih sayangnya, itu hanya kepada Kristus. Bukan berarti menyepelekan tanggung jawab kita di dunia ini. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai juga mungkin mantu dan seterusnya. Dan sebagai kita pekerja, sebagai kita wira swasta, sebagai kita pengusaha, sebagai kita pelayan Tuhan, sebagai kita guru dan apapun, tidak memungkiri bahwa hati kita harus murni. Saudara mengerti, kalau orang punya hati murni, kemana saja dia bebas. Kemana saja dia bebas. Kemana saja dia tidak punya hambatan rintangan. Dia tidak takut akan apa yang terjadi dalam hidup. Dia tahu Tuhan pasti menolongnya. Apalagi berbicara tentang di hadapan Tuhan. Pasti dia akan menjadi pembela. Pasti dia akan menjadi pelindung tanpa kita memintanya. Maka dari itulah betapa pentingnya memiliki hati. Karena hati berkait dengan kuat sekali. Yaitu tentang iman, kepercayaan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau hati bicara tentang cinta, bicara tentang kasih sayang, bicara tentang kasih. Maka kalau engkau tidak punya hati yang murni, maka engkau akan terhambat untuk mengasihi Tuhan dengan benar. Maka gak heran orang ke gereja begitu terus setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Gak berubah. Gak berubah. Aneh kan? Mau ulang? Aneh kan? Saya ulang sekali lagi, aneh kan? Sampai mau kemari. Orang mesti berubah. Ini tahun 2026 Bapak Ibu. Enggak sih, ini sebenarnya kita udah di tahun 2026.
Saya khawatir anggap ada yang masih nulis 2025 loh. 2026. Apa kita harus lihat? Kalau di dalam malam tutup tahun kita berbicara berkata, siapakah saya? Who am I? Siapa saya ini? Ketika kita mengenal diri kita, maka sekarang kelanjutan di minggu pertama ini, kita harus punya hati yang tulus, murni. Hati yang dibangun dari rasa takut akan Tuhan, karena kita memiliki iman dan percaya relasi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak tersanggahkan. Ya, seperti begini. Kalau saudara lapar, saudara itu terdesak untuk apa? Makan. Saudara lapar, saudara terdesak untuk makan. Jadi makan itu adalah satu kebutuhan kita yang mendesak. Mengapa tidak dengan Tuhan? Mengapa kepada Tuhan kita tidak lakukan seperti itu? Bahwa hidup kita ini mendesak sekali butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita butuh, kita sangat butuh, kita perlu. Mendesak untuk kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Dengan kita membutuhkan Tuhan begitu mendesak, artinya hidup kita digelorakan dengan kasih dan cinta yang kita miliki di hati ini. Kalau relasi ini sudah berjalan benar, dampak-dampak hidup seseorang itu akan terlihat menjadi saksi Kristus. Jadi notabene tidak ada kekuatan kita yang bisa merubah hidup kita. Kebenaran dan kasih kita akan Tuhan. Sebab itu, mari kita jadikan Tuhan itu sesuatu yang mendesak untuk kita mencari Dia. Sebagaimana ada satu falsafah mengatakan, biarlah kita makan untuk hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk salah itu. Kalau engkau hidup untuk makan, arti hidupmu cuma carinya makan doang. Materi, kebutuhan jasmani. Kemana saja engkau pasti akan membutuhkan itu. Tetapi kalau kita makan untuk hidup, karena kita mempertaruhkan, hidup ini harus benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita ini berhutang nyawa, Bapak Ibu. Kita ini hutang nyawa dengan Tuhan. Gak main-main. Kita hutang nyawa ini dengan Tuhan. Dan sampai daging dan darahnya dipecah-pecahkan. Sebagai bukti cintanya Dia kepada kita. Mosok kita main hidup. Udahlah biarin aja. Seperti mengalir saja. Gak bisa begitu. Kita harus memiliki konsep tujuan bahwa hidup ini hanya satu kali. Maka perlu adanya kebangkitan. Dan manakala kita mengalami kebangkitan, di situ kita punya pengharapan. Kita seperti pujian tadi. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Jangan itu cuma hanya di kita sampai keyakinan kita. Kalau kita punya cinta kasih, rasanya ini hari aku ingin ke sana, Bapak. Rasanya ini hari aku ingin ke situ. Tempat di mana engkau ada. Dunia ini lelah, dunia ini letih, dunia ini capek, dunia ini penat dan seterusnya. Mengapa sih saudara lebih memilih dunia dibandingkan memilih Tuhan? Kayaknya kalau gini kita lagi sadar 100% ya. Mungkin 1000%. Tapi begitu keluar pintu gereja, hilang tuh angka 100%-nya. Tutut.
Hitung dari nol ya Pak. Dari nol ya. Kita berhutang nyawa dengan Tuhan. Sebab itu mari kita bangun sesuatu yang baru dalam diri kita. Aku ingin Tuhan di tahun 2026 ini segenap hidupku mencari Engkau. Saudara gak rugi kok mencari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan minta lebih dari apa yang kau tidak mampu. Gak mungkin. Sederhana saja. Dia tidak minta kekayaanmu, dia tidak minta waktumu yang begitu. Harusnya kau ambil, kau pakai untuk kebutuhan pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin. Dia sangat tahu. Dia mengerti sekali tentang apa yang kita butuh. Tapi yang menjadi problem, apakah hati kita mengasihinya? Tuhan bekerja pada orang-orang yang memiliki hati mengasihi Dia. Perhatikan baik-baik bagaimana perlindungan Tuhan terhadap Paulus. Ketika Mahkamah Agama sudah memvonis bahwa Paulus ini dienyahkan. Dikatakan enyahkan orang ini. Hakimi dia. Ini perhatikan baik-baik ya. Ketika dia di Mahkamah Agama dia berkata, kenapa engkau menghakimi aku gara-gara cuman aku berkata tentang bahwa ada kebangkitan di antara orang mati. Kalau kita pinjam kata dia bukan perampok, dia bukan pembunuh. Dia bukan orang yang melakukan kejahatan seperti pada umumnya orang. Dia hanya berkata tentang orang mati nanti bangkit. Sampai sebegitu rupa. Artinya, ketika memang kehadiran seseorang itu ada Kristus di dalam dirinya, maka orang itu menjadi sesuatu objek. Objek daripada dunia untuk menghancurkan orang itu. Maka kita melihat di sana, ya. Di dalam pasal 22, coba kita lihat lebih dulu. Di dalam pasal 22 ayat 17. 22 ayat 17, oke. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa, ini Paulus berkata, di dalam bait Allah rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Itu artinya dia memiliki hubungan dengan Kristus sampai dia berkata ketika dalam doa, rohku itu diliputi oleh kuasa ilahi. 18. Maka kita melihat 18 ya. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem. Ini artinya Tuhan loh yang menyuruh Paulus untuk pergi tinggalkan Yerusalem. Sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Padahal ini orang-orang yang beragama, pemuka. Dihakiminya pun di Mahkamah Agama orang yang mengerti Taurat, orang yang mengerti jalan bagaimana hidup seseorang hubungan dengan Tuhan. Itu sampai memperlakukan Paulus demikian. Tuhan pembela Paulus. Pergi engkau dari Yerusalem. Tetapi Paulus dalam konteks ini, dia tidak mau pergi. Sekalipun itu Tuhan yang berkata. Bukan dia menentang, tapi Paulus ingin menyatakan kepada saudara-saudaranya, ini loh aku yang berjumpa dengan Kristus ketika aku menunggangi kuda, maka ada sinar yang terang dan di situ mataku silau seolah terkesan buta dan ada satu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan aku berkata, siapakah engkau? Akulah Kristus Yesus yang kau aniaya. Jadi titik kesimpulan orang di hadapan Tuhan itu harus benar-benar menemukan titik ini. Berjumpa. Tahun panjang yang kita lewati, pelayanan yang kita lakukan tanpa berjumpa dengan Kristus, itu akan semu. Di tiap angin berlalu, gak membekas. Tapi ketika orang berjumpa dengan Kristus, seketika
sekecil apapun pelayanan itu, walaupun tidak dilihat orang, di rumah dalam berdoa, itu berarti sekali buat Tuhan. Jadi pelayanan-pelayanan kita bukan dinilai saat kita ada di seperti itu, bukan. Tapi di mana? Coba flashback Pak. Di mana kita betul-betul merasakan sekali kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Ini di dalam doa kok. Aku diliputi oleh kuasa ilahi. Jadi kaitan dengan hati yang murni itu panjang sekali Bapak Ibu. Maka perlindungan Allah kepada Paulus, perhatikan baik-baik di ayat 10 pada pasal 23. Kita kalau selesai jam 2 boleh ya? Mana. Boleh nggak? Mana. Pasal 23 ayat 10 berkata begini. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut. Kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus, coba bayangkan. Paulus akan direjam sebegitu rupa. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Karena perpecahan ini sudah semakin besar. Kita lihat pola ini persis seperti Yesus yang ketika kalah dirajam. Dihabiskan tubuhnya. Dihancurkan. Dipecut dengan tulang yang bekas daripada ikan yang besar. Ditariknya, dagingnya keluar. Dihancurkan sampai habis Yesus itu. Secara jasmani. Paulus juga sama diperlakukan sedemikian. Tapi buru-buru. Nah buru-buru ini bahasa apa ya? Jadi segera lekas ditariknya Paulus oleh kepala pasukan, diselamatkannya, dibawanya ke markas. Kalau tidak habis dikoyak habis Paulus. Jadi perlindungan Allah ada pada orang-orang yang punya hati nurani murni. Perhatikan. Paulus tidak meminta. Paulus bersegera hadapan. Gak apa-apa Tuhan, aku akan hadapi mereka. Tapi Tuhan angkat dia lewat kepala pasukan. Itu yang pertama. Tuhan melindungi. Yang kedua adalah lewat keponakannya atau kemenakan Paulus. Ayat 15 dan 16. Kita lihat lagi. Noel tolong tayangkan atau ini. Ayat 15. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus. Ya, sudah dia. Oke. Menghadapkan Paulus lagi kepada kamu. Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kami. Bayangkan. Bukan saya minum, saudara bayangkan ya. Ya, ini kebetulan gatal. Jadi, sampai Mahkamah Agama punya skema. Motivasi. Ini Paulus harus dihabiskan. Dibunuh. Ayo kita mulai lagi. Kita minta kepada kepala pasukan markas perwira. Supaya Paulus dihadirkan lagi. Karena kita mau teliti. Paulus ini salahnya di mana. Maka sebetulnya niat jahat ini. Supaya Paulus mau dibunuh. Itu sebelum dia sampai ke Mahkamah Agama. Maka ada orang yang menghadang. Dan orang yang menghadang ini yang punya skema ini. Jadi, ayat yang ke-16-nya itu lebih lengkap lagi. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukan kepada Paulus. Keponakannya
Dia tahu bahwa semua rancangan jahat daripada pemuka agama ini, sebelum engkau sampai ke sana, engkau dibunuh. Maka kemenakannya menyelamatkan dan memberitahukan. Hal yang kedua, Tuhan pakai kemenakannya. Yang ketiga, dipakainya hakim wali negeri yang kala itu bernama Felix. Cuman Pak Felixnya lagi keluar, sempat dia nggak dengar sekarang. Ya. Jadi hakim wali negeri yang bernama Felix, hakim ini adil, hakim ini punya nama. Pasal 24, coba. Ini agak banyak pasal yang kita coba sampaikan. Pasal 24 ayat 10. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Ayat 22. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu, ayat 22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. 23. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Ketiga, bagaimana Felix, Pak Felix dengar, Felix sebagai hakim yang terkenal itu, dan memang diselamatkannya Paulus oleh orang Lisias tadi, maka dibawa ke hakim Felix. Dan hakim Felix memerintahkan supaya jangan engkau hukum Paulus lebih berat, tetapi biar ringan. Kalau ada teman-temannya datang, maka engkau biarkan dia berjumpa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saat memang kematian di depan Paulus, saat memang penghakiman di sana, begitu kira-kira bagi orang percaya yang dipanggil Kristus. Siapa bilang menjadi orang Kristen itu nyaman, enak, dan tentram? Bukan. Di depan kita itu banyak tantangan, rintangan, dan penghadangan dikala kita yang tidak mengerti ini, sampai kita tahu bahwa ada begitu banyak musuh-musuh yang terus bekerja menghadang dan menganiaya Paulus. Tetapi mata Tuhan bekerja, memberi perlindungan bertahap. Bukan saja dia dibebaskan oleh pasukan, kepala pasukan, dia dibebaskan oleh perwira-perwira, bahkan dia dibebaskan oleh hakim. Jadi semua terlibat dalam diri Paulus. Bukan Paulus yang minta, bukan Paulus yang mengatur, bukan Paulus berdoa, tapi Tuhan mengaturnya begitu sempurna. Kalau kita melihat, berpijak dari kebenaran ini, mari saya menghentak pikiran saudara, jiwa saudara. Kalau kekristenan itu benar, kalau hidup percaya kita benar akan Tuhan, punya hati yang betul-betul murni di hadapan Allah, saudara gak perlu minta. Tuhan kita bukan Tuhan Bapa yang tinggal di Celengsi, yang tinggal di antero dunia ini. Bukan. Tapi Bapa kita Bapa yang tinggal di surga. Dan Yesus yang pernah menjadi manusia. Saudara yakin gak nih, saudara gak perlu minta, dia pasti. Amin. Amin. Perlindungan Tuhan begitu nyata. Coba saudara bayangkan, tahun-tahun panjang dalam hidup kita, manakala kita tidak pernah tahu ada orang-orang yang Tuhan utus, yang Tuhan atur, yang Tuhan kirim,
yang Tuhan bawa. Entah orang itu untuk membela kita. Entah itu orang yang memang seperti burung gagak yang dikirim Tuhan. Ada orang-orang yang memang menopang ekonomi kita. Bahkan ada orang yang berkata, Pak, sudah makan belum? Belum. Ayo kita ke warung. Saya nggak ada uang, gak apa-apa. Ayo kita ke warung. Ada orang-orang yang berkata, Pak, ini bayarannya belum selesai. Sebetulnya ini mata kuliah, Bapak harus selesaikan begini-begini dan seterusnya. Maka ada orang yang berkata, Pak, skripsi Bapak harus tetap selesai. Berapa? Saya selesaikan dulu. Saya bayar. Ada orang yang berkata, Pak, hujan, bagaimana Bapak melayani naik motor kalau hujan seperti ini? Gak apa-apa Bu, kami punya jas hujan. Kalaupun seandainya gak naik motor, kami masih punya payung. Satu kali dia berkata, Pak, kami setuju suami saya memberi mobil untuk Bapak. Supaya Bapak tidak terhalang dalam pelayanan. Kita tidak pernah mikir. Tapi Tuhan pikirkan. Tuhan pikirkan untuk kita. Kata lain, orang-orang ini pernah ada bersama kita. Dan akhirnya kita nggak tahu lagi kemana. Sebagaimana orang yang dipercaya Tuhan hidup dengan hati nurani yang murni, Tuhan menjadi pembela. Tuhan menjadi pembela. Untuk itulah, maka kita harus berani membayar harga sampai ke sana. Bukankah kita pernah juga tahu bahwa Tuhan kita pernah menjadi manusia biasa? Dan orang-orang seperti itulah yang mestinya tahu bahwa Kristus hidup sebagai pribadi manusia sejati. Sekarang, mengapa hati kita tidak didorong untuk mencintai Tuhan, untuk kita bangun mengasihi Tuhan, lalu kita berkata, Tuhan, tidak ada yang lain. Sekalipun aku nggak tahu kapan usia umurku, tapi satu perkara, Engkau telah mengasihi aku. Belakangan ini banyak kita mendengar berita duka yang sangat menyedihkan, menyentak. Salah satu dulu yang suka pengatur jadwal khotbah di gereja besar. Tiba-tiba saya baca di Facebook, orang ini sudah RIP. Saudara tahu RIP? Bukan tarif parkir ya. Rest in peace. Beristirahat dengan tenang. Saudara gak akan hidup 1000 tahun. Kita hitungan menit dan detik. Kalau hari ini kita tahu berbuat apa yang menyenangkan hatinya, Paulus tidak takut mati. Begitu pula dengan kita. Jadi urusan ekonomi, urusan gak ada uang, urusan kontrakan habis, urusan ini. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Tuhan mengerti. Masa hal-hal begitu kita repotkan Tuhan. Tuhan itu repot kalau karakter kita yang gak berubah. Kalau soal gak ada uang, tanggung jawab dong kerja. Tanggung jawab kita rajin. Jangan malas, las. Ngelas boleh untuk mendatangkan berkat. Ya, jangan malas. Kita harus kerja sebagai tanggung jawab. Untuk itulah kita tahu bahwa diri kita ini hari ada. Itu karena kita punya peran yang penting. Supaya Tuhan dipermuliakan. Dan jangan juga penuh banyak alasan dalam diri kita.
Tuhan gak suka Bapak Ibu. Kemana? Banjir Pak. Iya banjirnya di Bekasi. Rumah kamu di mana? Di Pasar Baru. Masa banjir di Bekasi, di Pasar Baru kamu gak datang ke gereja? Pakai aja alasan banjir di Bekasi. Nggak mau sekalian di Sumatera Utara, Aceh, sudah. Kejadian di sana. Di Jakarta dia nggak datang ibadah. Itu ada aja. Kok kalau dibikin satu alasan, macam rupanya saudara. Agak aneh ya. Kita terkadang berpikir kalau orang tahu Tuhan itu adalah kehidupan. Sedetik pun dia tidak akan buangkan waktu untuk Tuhan. Ya memang sih berbicara ini tidak bisa saya kenakan kepada setiap orang. Tapi mari saudara harus akan berbenturan dengan waktu. Singkatnya hidup ini ya. Untuk menutup maka ada satu hal. Di sana dikatakan satu perkataan begini. Laudate Dominum omnes gentes. Maksudnya apa sih ini Pak? Minuman atau makanan ini biasa? Saya ulang sekali lagi ya. Laudate Dominum omnes gentes. Artinya adalah pujian lahir dari darah. Dan ini terjadi ketika di Jepang terjadinya penyalipan 26 orang. 26 orang disalibkan. Di dekat tepi pantai dan terjalnya daripada batu-batu itu, saudara bisa bayangkan mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki yang berdarah bersentuhan setiap perjalanan yang cukup jauh. Maka di sana tragedi di bukit yang bernama Nishisaka, Jepang. Itu terjadi 26 orang menjadi martir. Selama 200 tahun. Selama 200 tahun mereka beribadah tanpa ada tempat. Mereka beribadah tanpa ada kitab. Mereka beribadah juga dikatakan tanpa gereja dan tanpa imam. Saya bayang ya. Saya putus dulu di sini. Gimana dengan kita? Pak, AC-nya panas. Ayo kita naikkan 17. Supaya udara gunung pindah ke sini. Masih panas Pak, yang belakang coba kita. Itu remote-nya dikasih loh. Remote-nya dikasih kita oleh hotel. Pak, bangkunya kurang. Ayo kita tambah, kita minta bangkunya. Yang tadinya cuma 25, kita tahap lagi 30. Sekarang 40. Kita tambah. Saudara lihat karpet yang kau injak ini. Karpet yang bagus. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Saudara dari rumah bisa naik busway, saudara di rumah bisa naik Grab, saudara di rumah bisa kendaraan, saudara di rumah bisa naik apa yang saudara mau pilih. Mereka dalam penyaliban akan menjadi martir 200 tahun tanpa gereja, 200 tahun tanpa imam, 200 tahun mereka beribadah tanpa kitab. Coba sekarang saya mau tanya, siapa yang bawa Alkitab ke gereja? Handphone saya bawa Pak. Saya nggak nanya handphone, Alkitab. Miriskan. Lalu dikatakan dalam peristiwa Laudate Dominum omnes getes. Pujian akhir dari darah. Maka
Paulus Miki yang mewarisi iman lewat suara dibisikkan mamanya. Iman itu tumbuh di dalam diri Paulus Miki. Maka dia adalah salah satu orang anak yang juga disalibkan. Dia berkata begini, aku mati sebagai orang Jepang. Aku mati tidak mengkhianati negeriku. Tetapi aku mati oleh karena mempertahankan imanku. Paulus Miki dia hanya dibisikkan oleh ibunya untuk mengasihi dan beriman kepada Kristus. Tanpa Alkitab. Dia berkata, aku mati bukan karena mengkhianati negeriku. Aku orang Jepang. Tapi aku mati oleh karena mempertahankan imanku kepada Kristus Tuhan. Jadi kalau sampai engkau tidak punya uang, kalau sampai engkau cuma masuk angin di kerok merah, sampai engkau kurap atau pano dan kadas kudis, saya bukan tukang obat, saudara. Gara-gara itu engkau tidak ke gereja. Gara-gara itu korban Kristus seolah rendah sekali. Terlalu. Yang kedua dia katakan, seorang anak berusia 12 tahun yang bernama Louis Ibaraki. Sekali lagi saudara, ada yang namanya Louis di sini? Nggak ada, kebetulan ya. Anak yang berusia 12 tahun bernama Louis Ibaraki menggenggam salib kecil. Dia berbisik kepada hatinya. Dia berkata begini, aku tidak takut mati. Sebab Yesus sedang menungguku. Luar biasa. Anak 12 tahun. Aku tidak takut mati. Sekalipun dia dibawa ke tempat 26 salib yang sudah terpampang. Dia pegang salib sebagai simbol kepercayaannya. Dia berbisik dalam hatinya, aku tidak takut mati. Karena Yesus sedang menungguku. Dari hal ini, apa yang bisa kita renungkan? Sebagai terakhirnya kita baca Kisah Rasul 23 ayat 11. Kisah Rasul 23 ayat 11. Untuk mengakhiri perenungan kita. Sudah? Oke. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku. Ini tentang Tuhan kepada Paulus. Di Yerusalem. Saat Tuhan sudah berkata, tinggalkan Yerusalem. Paulus tetap berdiri dan menjadi saksi. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ternyata Tuhan terus punya agenda pada orang-orang yang berani mati untuk menjadi saksinya. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya bicarakan. Apa saudara? Beriman kepada Kristus itu harus ada action. Bukan NATO. Saudara tahu NATO? No action, talk only. Tidak ada perbuatan, hanya bicara doang. Luar biasa. Susah saudara. Oke? Loh ada orang gak nih? Oke? Tegang banget ini semuanya. Oke. Tahun 2026. Umur kita masih ada. Napas kita masih berdetak. Bukankah dia baik sekali? Uang bisa kita cari. Kesehatan bisa kita jaga. Gak ada makan itu hal yang kecil. Rumah kontrakan di depan itu perkara yang gampang. Tapi mengasihi Tuhan dengan benar itu harus kita perjuangkan. Harus kita bawa. Dan perkarakan.
Jangan kasih kesempatan dunia mengisi hati kita. Jangan kasih kesempatan dunia merenggut kita dari kasih dan cinta Tuhan. Karena kalau sudah kita tidak ada di dunia ini, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan kita. Mama kita, papa kita, orang tua kita, saudara kita, ii kita, onso kita, apapun gak ada yang bisa. Kecuali kita butuh teman kita, Yesus Kristus, Juru Selamat. Dan lewat dialah kita diubahkan. Dan lewat dia kita punya pengharapan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Saya undang Kosiau maju ke depan, nanti tim musik menyanyikan satu pujian. Katakan Yesus terbesar. Lagu lama itu. Katakan dia cintaku. Katakan. Ya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama berdiri, kita menyambut tubuh dan darah Kristus yang menjadi bagian perjanjian kasihnya kepada kita. Ya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Katakan Yesus terbesar. Yesus terbesar.